Oke. Samping. Atas. Oke. Samping. Depan. Ayo. Mau bilangnya apa? Depan. Ikuti bungol atau ikuti gerakannya bungol? Ikuti apa yang bungol katakan, bukan gerakannya bungol. Oke, sebelumnya minggu kemarin di pertemuan sebelumnya materi yang kita bahas apa ya? Klasifikasi materi ya. Ada baru bahasa. Kita hari ini mau bahas tentang huruf bahasa. Oke. Klasifikasi materi. Materi itu apa sih? Ada yang tahu? Materi itu Mbak Susi. Materi itu apa? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang. Oke, materi adalah seperti masa dan menempati ruang. Benar nggak Mbak Amel kayak gitu pengertian materi? Benar. Oke, betul ya. Nah, materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, kemarin berdasarkan klasifikasinya materi dibedakan menjadi berapa? Berdasarkan wujud dan berdasarkan komposisi. Ada yang tahu nggak wujud materi ada berapa? Mbak Cinta. Oke, wujud materi ada berapa Mbak? Ada 3. Yang pertama zat cair, padat, dan gas. Oke, betul nggak Mbak? Oke, sekarang bolehkan menunjukkan kalian ada 2 benda. Oke, tahu ya? Ini apa? Ini adalah kertas. Ini lilin. Kemarin kan udah belajar ya wujud materi. Nah, wujudnya apa? Dua-duanya sama-sama ada. Nah, bungol punya lilin ini. Sifatnya apa ya? Berdasarkan bentuknya, wujudnya dia padat ya. Dia berbentuk padat. Berarti teksturnya keras ya, karena padat. Dia bungol nyalakan ya. Oke, kalau misalkan lilinnya ini dinyalakan, lama-kelamaan akan cair. Kertas ini bentuknya apa tadi? Padat. Oke, kalau misalkan bungol pakat. Oke, ini kertasnya bungol pakat. Lama-kelamaan, kalau misalnya dibakar begini udah ya, segini aja ya. Akan ada perubahan nggak? Oh, habis. Oke, sebentar. Ini kan tadi kertasnya warnanya apa? Putih. Warnanya putih. Kalau misalkan bungol bakal seperti ini, dia ada perubahan tidak? Apa yang berubah dari kertas ini? Nanti kan pembakaran. Oke, ini apa yang berubah? Ada perubahan wujudnya? Perubahan zatnya apa? Zat kimia. Oke, kertasnya tadi putih terus berubah menjadi apa? Abu atau arang, berarti membentuk zat baru. Sedangkan kalau ini tadi dibakar ada zat barunya enggak? Enggak. Jadi dua benda ini kalau sama-sama dibakar bentuknya padat, hasilnya berbeda. Yang satu ini tadi yang ini adalah perubahan fisika, yang ini adalah perubahan kimia. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian mampu memahami dan menjelaskan sifat materi ya. Sifat materi ya, contohnya tadi padat ya, kemudian dari warnanya ya, kemudian dari apa lagi? Dari baunya dan lain sebagainya ya, baik secara fisika dan secara kimia. Jadi kalian lihat, perhatikan ke depan. Itu gambar yang bergerak ya. Dari gambar itu coba kalau lilin dibakar, kira-kira apa yang terjadi tadi sudah ya, yaitu akan mencair. Kalau yang kedua
Teknologi apakah yang harus digunakan petani untuk mengolah singkong agar tidak busuk? Oke, silakan sekarang mulai membentuk kelompok ya. Kayak yang kalian tadi urusan ya. Oke, fase 2 mendesain perencanaan produk ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, dilihat di situ. Yang pertama tugas kalian silakan diskusikan tentang draft desain proyek ya yang akan kalian buat. Yang pertama dari mulai judulnya, judul proyek yang akan dilakukan, kemudian tujuannya apa, kemudian waktu dan tanggal pengerjaan proyeknya, kemudian prosedur pengerjaan. Prosedur pengerjaan itu adalah langkah kerjanya. Fase yang ketiga, dilihat di situ. Silakan buka di halaman yang menyusun jadwal yang kelompok 1. Menyusun jadwal ya, fase 3 menyusun jadwal. Sudah dibuka? Sudah. Di situ kalian silakan susun jadwal ya perencanaan pembuatan proyeknya ya, diskusikan satu kelompok. Kan tanggalnya mungkin beda-beda. Ya, tuliskan di sini misalkan hari ke-1 ya, kegiatannya ngapain, atau misalkan cuma 2 hari ya tulis berarti sampai ke kolom saja. Misalkan hari ke-1 kegiatannya kalian dari mulai membersihkan atau mencari singkongnya, boleh deh mencari singkong atau membeli, boleh dibersihkan. Kemudian apakan lagi ya, tuliskan di sini membeli singkong dan hari kedua berarti kalian mulai mengopernya ya, ditulis secara singkat ya, mungkin mengupas, kemudian setelah mengupas diapakan, kayak langkah saja cuma perwakilan kelompok mempresentasikan. Perhatikan ya, yang pertama yaitu draft desain proyek kelompok sama jadwalnya, jadwal penyusunan. Nanti silakan dipresentasikan perwakilan 2 orang saja, nggak apa-apa di depan. Nanti yang sisanya di belakang. Perhatikan tuh kelompok yang belum atau yang tidak maju ya. Nanti tugasnya adalah memberikan kritik atau saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan yang mau bertanya atau memberikan kritik dan saran. Oke, boleh kelompok 1 ingin bertanya, mengapa sih uangnya dulu baru dikumpul? Supaya lebih bersih lagi. Jadi tujuan merendahkan dulu supaya lebih bersih. Nah, silakan kalian konsultasikan karena pembuatannya di rumah, konsultasinya lewat online saja ya. Nanti misalkan PA kamu tanya tentang pembuatannya, mungkin ada yang keliru atau bagaimana, silakan tanya lewat WA. Kemudian untuk yang kedua, kalian harus memvideokan setiap langkah pembuatan proyek. Kayak misalkan tadi dari mulai mengupas singkongnya, kalian videokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil. Oke, boleh yang mau baca? Pembuatan pakai singkong. Tujuan proyek mengetahui perubahan yang terjadi pada singkong. Kesimpulan yang dapat diperoleh pada percakapan yaitu 1. Perubahan apakah yang terjadi pada proses pembuatan singkong? 2. Proses yang terjadi selama fermentasi tabak dengan dikuasai adalah pakan dan gula atau juga seperti gula menjadi pokok. Ini videonya ya. Coba diputar. Silakan, Mbak, dipersilakan untuk ngomong lain. Saya bertanya, nama saya Jamila akan bertanya. Ya, silakan. Kenapa disimpan di kulkas biar tidak busuk? Oh, tadi ini ya, gimana Mbak Najwa mau langsung dijawab? Yaitu solusi ketika singkongnya udah terlanjur pas. Oh, Iya. oke.
Yang apa nih Kak Jamel? Punya saya disimpan di suhu ruangan. Ayo ngomong satu, ada yang mau menyampaikan dulu ya. Diam aja sih. Oke, sampaikan Mbak Susi, boleh. Menurut kelompok kami. Menurut pengembangan ini, cara teknologi yang harus digunakan petani agar tidak busuk adalah dengan memotong singkong dan dengan air. Ini kelompok dua dulu coba. Menurut kelompok dua gimana jawabannya? Ya bacakan Kak Tri. Simbolnya dapat diperoleh dari kerja bakti tetapi itu dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional dengan menggunakan kita. Oke, udah presentasi semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak? Menyimpulkan diskusi hari ini atau hasil pembelajaran Mbak siapa? Mbak Naswa berdiri Mbak. Dari pembelajaran materi dan perubahannya dapat disimpulkan pertama, sifat materi. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kedua, perubahan materi. Perubahan suatu materi melalui dua cara, yaitu fisika dan kimia. Betul nggak seperti itu? Betul ya. Jadi kesimpulannya tadi terkait materi yang kita pelajari kemarin sampai hari ini yaitu bahwa sifatnya ya sifat benda itu ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Dan dari sifat itu benda juga bisa mengalami perubahan. Ada perubahan apa tadi? Fisika dan perubahan kimia. Oke, sebelum kita mengakhiri